Karena kalau nggak ada presiden, suatu negara itu bisa disebut negara mati. Kalau misalnya negara tanpa pemimpin atau presiden itu kayak anak ayam tapi nggak ada induknya. Terus aturannya kan juga begitu. Terus juga di kancah internasional, misal hubungan internasional, hubungan diplomasi dengan negara lain, yang kalau misal suatu negara tidak memiliki presiden, maka siapa yang akan mewakili negara tersebut? Gitu. Karena negara butuh figur pemimpin supaya setiap anggota negara dapat menjalankan aturan-aturannya dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat posisi presiden terlebih dahulu. Presiden adalah sosok yang memimpin negara. Bagaimana proses untuk memutuskan siapa yang akan jadi presiden? Tentu, sudah ada peraturan dalam konstitusi yang menentukan jalannya proses tersebut. Tapi tunggu dulu, pernahkah kalian berpikir mengapa aturan dibuat? Dahulu, manusia sebelum adanya peradaban hidup tanpa adanya aturan. Ketika itu, manusia hidup sesuka hatinya. Setelah berkembangnya peradaban, manusia mulai membuat aturan. Adanya aturan disebabkan oleh semakin kompleksnya perkembangan kehidupan manusia yang memerlukan sistem yang lebih terstruktur untuk mengatur interaksi sosial, kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu. Awalnya, kehidupan manusia tidak mempunyai aturan tertulis, tetapi ditentukan oleh kepercayaan, nilai-nilai budaya, tradisi, dan struktur sosial yang ada. Kehidupan tanpa aturan tertulis memungkinkan terjadinya adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan dan kebutuhan sosial pada saat itu. Namun, ini juga dapat menimbulkan berbagai tingkat ketidakpastian dalam menafsirkan dan menegakkan norma-norma tersebut. Dengan berkembangnya manusia, akhirnya komunitas-komunitas yang memiliki aturan tidak tertulis masing-masing bertemu untuk berinteraksi. Dari interaksi itulah muncul pembentukan-pembentukan negara. Dalam suatu negara, dibutuhkan hukum yang mengatur masyarakat di dalamnya. Hukum negara tentunya memerlukan tatanan yang lebih selaras dan seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya disepakati bersama untuk dibakukan dan dijadikan pedoman. Hukum tertulis inilah yang kita kenal sampai sekarang, atau disebut juga konstitusi. Konstitusi, sebuah landasan hukum tertinggi dalam suatu negara yang menentukan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak serta kewajiban warga negara. Sejarah terbentuknya konstitusi mencerminkan evolusi pemikiran hukum dan politik dari zaman kuno hingga modern dan menjadi cermin dari perjuangan manusia untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan ketertiban. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. UUD NRI 1945 terdiri dari pembukaan atau preambul yang memuat cita-cita dan tujuan nasional, dasar negara Pancasila, dan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Batang tubuh mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara, hak dan kewajiban warga negara, pemerintahan, kekuasaan negara, pertahanan dan keamanan, serta hal-hal terkait lembaga-lembaga negara. Pada bagian penjelasan, memberikan interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam batang tubuh, meskipun dalam praktiknya telah digantikan oleh amandemen. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi. Amandemen ini memperkuat prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan memperjelas pembagian kekuasaan antar lembaga negara. UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi Pancasila, hak asasi manusia, negara hukum, serta demokrasi dan kedaulatan rakyat. Fungsi dan peran UUD 1945 adalah sebagai dasar hukum tertinggi, panduan pemerintahan, jaminan hak dan kewajiban warga negara, penjaga keberlanjutan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Konstitusi yang mengatur pemilihan presiden di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6A dan 7.
Pada pasal 6A ayat 1 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pasal 7 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dari uraian mengenai peraturan konstitusi Indonesia tentang presiden, sudah jelas bahwa rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan negara dan pemerintah. Melalui mekanisme pemilihan langsung, rakyat yang sudah berhak memilih berdasarkan Konstitusi UUD 1945 memberikan mandat kekuasaan kepada sosok pemimpin pilihannya untuk menjalankan pemerintah. Nah, terjawab kan pertanyaan mengapa bisa ada presiden? Jabatan presiden yang dipilih sebagai pemimpin negara adalah bentuk penyampaian amanat rakyat berdasarkan Konstitusi UUD 1945. Konstitusi dibuat untuk menjamin stabilitas negara dan terpenuhinya hak-hak rakyat.